Kondisi koordinasi. Pelanggan kami hormati ketum yang kami banggakan dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, Pak Amin. Hari ini kami bermuktamar, tema kami itu menggembirakan dakwah Islam. Kami jauh-jauh ke Jogja pengen bergembira, Pak Amin. Sejatinya kontestasi di muktamar itu kan hal biasa, gesekan-gesekan hal biasa. Tapi menjadi nggak biasa ketika kemudian ada teman-teman yang mencoba untuk melibatkan orang di luar keluarga kita untuk masuk cawe-cawe terhadap apa yang sebetulnya jadi hajat keluarga kami, Pak Amin. Nah, hari ini teman-teman yang di sini, Pak Amin, ini teman-teman yang punya kegelisahan yang sama. Jauh hari sebelum muktamar kami telah diganggu-ganggu. Teman-teman daerah kami telah didatangi, Pak Amin. Kemudian sampai akhirnya di ujung ketum dan saya turut merasakan berkali-kali, teman-teman menyaksikan berkali-kali dalam satu minggu maraton dipanggil 3 kali sampai termasuk persiapan agenda muktamar juga relatif terpenggalai panitia lokal. Nah, buat kami ini adalah harga diri pemuda Muhammadiyah. Mereka boleh mengintervensi OKP lain, mereka boleh mengintervensi atau berupaya untuk menundukkan organisasi lain, mereka boleh berupaya untuk mengiming-iming atau mengintimidasi, mengancam dengan apapun. Tapi kami punya tauhid, Pak Amin. Dan tauhid itu yang buat iman dalam hati kami nyala dan kami tak akan biarkan kita mungkin tak punya apa-apa, Pak Amin, dibandingkan teman-teman yang lain. Hari ini sebagian telah dikondisikan, hotel ini sebagian udah kamarnya udah kosong, Pak Amin. Sebagian sebelum berangkat juga udah dibayari SPP/SBO, tiketnya sudah dibayari. Hari ini juga mereka diservis luar biasa. Sementara kita bikin forum resmi, yang lain kemudian city tour, jalan-jalan. Mungkin ada yang umroh, mungkin juga. Tapi meskipun dengan segala keterbatasan kita, hari ini saya bangga, saya berada di barisan yang masih bisa mempertahankan idealisme kita sebagai pemuda Muhammadiyah. Dengan segenap kekuatan mereka itu, Pak Amin, kita nggak ada jaminan kita menang. Bahkan mungkin besok dengan mudahnya kita dikalahkan. Tapi apapun kejadiannya, seberapapun kekuatan mereka, seberapapun mereka bisa mengancam, dan apapun ancaman yang akan kita terima, yang jelas, Pak Amin, malam ini teman-teman di sini saya yakin kita tak akan pernah menyerah. Akan kita pertahankan harga diri pemuda Muhammadiyah ini, dan yang jelas kita nggak ada misi lain selain mempertahankan marwah harga diri pemuda Muhammadiyah. Kita nggak akan menjadikan pemuda Muhammadiyah terbeli. Nah, Pak Amin, di sini saya nggak akan panjang lebar. Saya bersama teman-teman ini minta Pak Amin untuk memberikan sedikit nasihat dan mungkin motivasi buat kami, Pak Amin. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin yang saya hormati, orang tua kita semuanya, saya langsung saja. Saya yakin tidak semuanya yang hadir di sini juga pendukung Panan. Ada hotelnya, mas Intel, silakan rekam baik-baik. Tapi kami juga punya Intel. Jadi mas Intel silakan direkam baik-baik. Jelas saya Intel satu tuh. Kawan-kawan sekalian, bila ada muktamar yang luar biasa, di mana ada pembagian tiket yang luar biasa ramai, bahkan sejak awal SWO, SWP itu dibayarin, dan saya yakin juga yang ada di sini juga ada yang dibayarin, mungkin banyak yang sudah dibayarin. Dan saat kemarin waktu pembukaan kan saya sudah dikatakan ada 2 standar etika kader pemuda Muhammadiyah ketika muktamar. Pertama, ada yang terang benderang sejak awal itu menolak tiket, menolak fasilitasi, menolak apapun dalam bentuk uang.
tapi kemudian dia juga memilih sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, ada juga menerima semuanya, tapi ketika dalam pilih dia milih yang sesuai dengan nurani. Tapi ada juga yang ketiga, nah ini yang berbahaya. Terima uangnya, semuanya diambil, tapi kemudian dia juga milih orang yang kasih uang. Kawan-kawan yakinlah, sekarang hari ini, muktamar ini adalah pertaruhan yang luar biasa buat harga diri pemuda Muhammadiyah. Kenapa saya bilang? Apabila orang-orang yang spanduknya di mana-mana yang bayar apa-apa kemudian menang, kawan-kawan siap-siap pemuda Muhammadiyah ini akan terjual dan tidak akan seperti yang sudah kita mulai. Teman-teman tahu sendiri, saya memulai pemuda Muhammadiyah ini 4 tahun belakangan ini tentu dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar, semangat yang sering saya sampaikan dan itu saya kutip dari Pak Amin, yaitu ruhul ikhlas dan ruhul jihad. 2 hal itu selalu. Dan saya yakin kalau ini kemudian terjual, maka rezim ini yang sedang sekarang terus mengganggu dan seterusnya dan tidak mau pemuda Muhammadiyah menjadi kelompok kritis, maka mereka akan senang. Adik-adik kita di ortom yang lain sudah sukses di kooptasi. OKP yang lain sukses di kooptasi. Sekarang tinggal pemuda Muhammadiyah. Kalau teman-teman memberikan leher pemuda Muhammadiyah dengan gratis, maka siap-siap pemuda Muhammadiyah ini tidak akan pernah lagi menjadi kelompok kritis, tidak akan lagi bisa menjadi kelompok yang mendorong perubahan. Oleh sebab itu, ini bisa jadi adalah permintaan terakhir saya di forum pemuda Muhammadiyah. Saya sejak awal menyampaikan, saya mendukung Ahmad Fanani untuk melanjutkan estafet. Saya mendukung Ahmad Fanani. Kenapa saya berani begini? Karena saya lihat ada ancaman serius. Kriminalisasi terhadap saya, tuduhan terhadap saya, ini luar biasa hari ini. Saya memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi, sekarang tuduhan saya di publik itu luar biasa. Jadi Pak Amin, istri, anak saya, ibu bapak saya, istri saya itu bisa tidak ada masalah. Mereka bisa paham, istri saya aktifin, tapi ibu bapak saya hari ini sakit gara-gara mikirin itu. Anda bayangkan setiap saat berita Dhanil Anjal korupsi, padahal saya nggak pernah tahu apa itu. Tiap hari berita itu. Nilai-nilai yang saya perjuangkan justru kemudian ditembakkan itu ke muka saya. Dan itu seolah-olah dicari-cari. Dan teman-teman semuanya tahu cara kita mengelola organisasi ini. Pasti ada yang salah, misalnya kalau administrasi, bisa jadi teman-teman teknis ada kesalahan itu dan macam-macam. Tapi kemudian dialamatkan ke saya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini saya hanya dari hati nurani saya minta terakhir kali, jangan biarkan pemuda Muhammadiyah ini terjual. Udah bayangkan, dalam sejarah Muhammadiyah, sejarah pemuda Muhammadiyah, tidak ada tuh tokoh sepuh seperti Pak Amin itu mau datang berhadapan dengan teman-teman. Kalau tidak memang genting, tidak mungkin. Pak Amin mau datang berhadapan dengan teman-teman menyampaikan pesan, memang ini genting dan kita tidak boleh membiarkan. Jadi saya mohon dengan sangat, teman-teman yang sudah terima uang, yang sudah terima macam-macam, jangan pernah peduli dengan itu, karena uang itu sebenarnya adalah uang-uang dari mereka yang memang tidak baik-baik. Biarkan saja uang itu, gunakan saja, jalan-jalan saja dengan uang-uang itu. Tapi kemudian pilihlah orang-orang yang bisa menjaga marwah pemuda. Banyak pesan, tentu itu pesan utama saya, dan saya mohon maaf kalau selama kepemimpinan saya banyak yang kurang, tapi saya yakin Ahmad Fanani akan jauh lebih baik. Sederhana, Ahmad Fanani ini jauh lebih ganteng daripada saya. Yang kedua, ngajinya lebih jago. Kalau saya ini ngajinya pas-pasan. Fanani ini ngajinya bagus, nyanyinya luar biasa. Saya orang Batak,
nggak bisa nyanyi. Kenapa? Karena di akhir di Lauh Mahfuz dulu ketika perjanjian primordial Pak Amin, orang Batak itu ditanya, kamu pilih muka atau wajah? Saya itu pilih wajah atau suara. Kebanyakan orang Batak itu Pak Amin milih suara. Makanya ketika turun ke langit suaranya bagus, wajahnya pas-pasan. Nah kalau saya mirip yang mana? Nah itu. Nah kalau Ahmad Fanani ini bisa ngaji, bisa khutbah Jumat jago, kemudian dia kiai lengkap, dan rock oke. Jadi milenial sekali. Lagu Mas Kokam itu saya ciptakan liriknya, kemudian aransemennya Ahmad Fanani. Lagu-lagu yang diciptakan Madrasah Nikologi itu semua saya nulis, kemudian bagian besar saya tulis, kemudian Pak Nani yang menyanyikan dan lain-lain. Anda akan temukan nanti ke depan kader Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang sangat milenial. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dakwah nanti. Jadi saya berharap masa saya sudah berakhir, saatnya masa Pak Nani dan kawan-kawan semua nanti yang membantu beliau. Saya pikir itu, nanti saya mohon Pak Amin ada nasihat yang baik untuk teman-teman semuanya. Pak Amin sudah banyak terlibat dalam banyak perubahan, mudah-mudahan beliau juga bisa membantu kita untuk mendorong perubahan di Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-temanku yang saya cintai, saya datang ke sini memantau ya semua akhirnya kuping saya, mata saya memang ikut mengikuti terus. Nah tadi ini nggak boleh saya tutupi ya. Tadi saya kedatangan 5 orang tamu dari PP Pemuda Muhammadiyah disertai Mas Saleh Daulay, kemudian Labib, kemudian yang Pedro, Patrick Kasman, kemudian yang juga jadi calon Fajar, satu lagi Faisal. Nah yang menarik itu adalah bahwa jadi ini rolinya mudah-mudahan stikoh ya. Nah mantannya itu ya, kalau hadis itu kan an bulan kemudian an Rasulullah qola. Nah ini qola Labib. Habis diundang oleh Pak Haidar Nasir dan Pak satunya Abdul Muti. Tolong kamu jangan maju, pilih saja Sunanto. Menurut saya ini sebuah peristiwa yang luar biasa ya. Ada pesanan kekuatan yang betul-betul berbahaya buat Islam ya, lewat ketum dan sekjen ya, dia memanggil kadernya itu suruh mundur, tolong menangkan Sunan. Makanya kalau dia pasang bendera di mana-mana, kemudian juga poin tebal saya kira ya, ini tentu al-hayadu billah, naudzubillah min dzalik ya. Nah sekarang menurut saya ya, ini ada, jadi begini, kemudian yang 2 itu memang sudah tidak akan maju lagi katanya ya, Fajar sama Faisal ya. Nah kemudian menurut saya kalau ini seorang tua ya, jadi kalau memang kekuatan Labib itu ya
Karena lagu juga pernah dibawa oleh Mas Daniel ya. Masih ingat ya Mas Daniel ya? Bahwa sebenarnya waktu itu Mas Daniel pun juga salah satu dari one of the best ya. Termasuk juga tentu Mas Panani. Jadi menurut saya kalau bisa supaya kita menangnya itu agak meyakinkan ya, saya kira ada semacam gentleman agreement ya. This is the best ya. Kemudian mungkin the second best siapapun asal bukan Sunanto. Nah kemudian nanti saudara seperti kata Mas Daniel memang ini pertaruhan ya. Kalau ITM sudah masuk kotak, kemudian topnya Jamiah masyarakat kita juga sudah masuk kotak, apa saya nggak tahu ya, malah masuk peti ya. Nah ini harapan kami kepada anak-anak pemuda Muhammadiyah. Jadi ini permainan memang tinggal 4,5 bulan lagi. 17 April itu akan ada pertarungan yang terakhir. Apakah kekuatan Islamofobia akan memimpin? Apakah unsur-unsur PKI akan menang? Apakah orang-orang Tardo, ya, Al-Yahud An-Nasara bergabung dengan Taiban itu akan mendukung kita? Ya? Ataukah sebaliknya Allah menolong kita? Itu memang tinggal hitungan 4,5 bulan lagi. Nah, jadi saya mohon ya, anak-anak saya cintai, ya, waspadai, ya. Kemudian dalam usul fikih itu kalau ada 2 dangers, 2 bahaya, yang kecil yang diambil, ya, yang besar ditendang keluar. Ya. Nah jadi memang kadang-kadang di dunia ini kita hidup tidak selalu ideal. Ya. Jadi kalau tidak ideal yang second best, ya. Jadi kalau bahwa kalau semua itu adalah buruk, ambil the best among the worst. Ya, itu adalah teori manajemen, teori politik yang sederhana. Itu, if you cannot achieve the best, ya, you must be satisfied the second best. Jadi kalau kita ingin ideal sekali, tapi ternyata tidak bisa, ya sudah bismillah, yang kita ambil yang nomor 2. Tapi ini harus kita usahakan the best ya. Kemudian dirangkul ya, yang kira-kira memang masih dirangkul. Kemudian yang kira-kira memang potensinya itu menjadi pengkhianat agama, yaitu kemudian kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Setelah Anda di sana, kami di sini ya. Jadi dalam bahasa Quran itu ikmalu alama kanatikum ini amil. Kamu di situ silahkan, ya, tapi kami berada di sini. Jadi sebenarnya tinggal berapa belas jam lagi akan terjadi pemilihan. Ya. Saya tidak tahu apakah nanti 13 orang ya. Atau gimana? Langsung pilih ketua umum. Nanti formaturnya gimana? Ketua umum sama formatur. Ketua umum langsung. Ya betul, otomatis nomor 4 pasti. Yang terbanyak ketua umum. Kemudian nanti untuk melengkapi 12 formatur. Ya, jadi yang jelas secara kemutlakan. Ya. Tapi kalau beliau itu nomor 1, ya, betapapun adalah simbol. Ya. Dan saya dengar memang ini kalau dibandingkan satunya ini agamanya lebih unggul ini. Ya. Tapi kalau ilmu ekonominya, ilmu medisnya ini agak sedikit lebih unggul juga. Nah, jadi paduan, jadi beliau akan terus mengawasi, ya, akan mengawal bersama. Nah sekarang saya akan membacakan sebuah ayat pendek. Kalau tidak salah di Ali Imran, ayatnya saya lupa nomornya. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahdulkum faman alladhi yansurkum min ba'dih wallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah sudah menolongmu, tidak mungkin ada yang bisa mengalahkanmu. Kalau sudah menistakanmu, telah membuat kamu kalah, tidak ada lagi pihak yang bisa menangkanmu. Karena itu hendaklah orang beriman bertawakal semata-mata kepada Allah SWT. Ya. Jadi ingat, ini pertarungan Bratayuda, Armageddon sudah
kurang dari 4,5 bulan. Jadi ini kita betul-betul harus konsolidasi, kemudian mengapa sama kasat jiwa segala itu memang saya tahu memang pantas dicoret ya. Jadi saya tidak rela Muhammadiyah yang demikian hebat kemudian untuk main-main politik ya. Saya sudah mengatakan Muhammadiyah jangan sering-sering ke istana, jangan ya. Jadi saya katakan dengan Muhammadiyah itu mengetuk pintu langit bukan pintu penguasa ya. Apalagi coba lihat ya. Kalau Muhammadiyah pergi ketemu Jokowi itu ya, itu mesti akhirnya dari juru bicara presiden ya. Jadi ketemu berapa orang, kemudian nanti ada press conference, kemudian saudara-saudara para wartawan, menurut Bapak Presiden, pertama kita harus membela NKRI, kedua kita harus sabar, jadi cuma jadi jubir ya. Kalau datang ke istana, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, nah itu baru kita tepuk tangan hadir. Ya. Tapi ini tidak. Ya, datang itu hanya untuk saya nggak tahu ya. Saya pokoknya begitu sering datang ke sana, kemudian pulangnya dia juga menjadi lebih mimpi ya. Jadi ini tolong adik-adikku, anakku, Anda harapan ya. Pegang agama, pegang insya Allah nggak akan keliru. Ya. Tapi kalau dipegang itu perhitungan agama, politik dan lain-lain, ya tentu kita bisa terjerembab, bisa kandas. Ada pun yang telah terima uang, bersyukur itu uang rakyat. Terima kasih Pak Pemberi, ya alhamdulillah. Tapi minta maaf tidak bisa memilih seperti kalau pilihan Anda. Ini uang ini cuma ke rakyat berputar lewat Anda, tapi masuk ke rakyat kembali ya. Saya kira ini insya Allah halalan terlibat. Tapi kalau terima, kemudian pilihnya itu yang batil, nah itu urusannya dengan malaikat itu di akhirat. Jadi terima saja, alhamdulillah dari dosa yang kita sangka itu rizku minallah ya, itu uang dari rakyat, kemudian lewatnya saja bergerak, jadi tidak ada sebetulnya sama sekali, kemudian harus memilih apa yang sesungguhnya akan menjadi musuh bangsa, musuh umat, musuh agama. Ya. Jadi insya Allah kita kandaskan untuk luar itu, dan belum pernah terjadi selama Indonesia berdiri ada orang luar mengambil alih kepanitiaan ya, luar biasa ya. Kemarin saya juga mau amar kok yang datang kok ternyata yang lain city tour tadi ya, ada yang dibawa minum-minum di Rambanan, ada yang makan nasi goreng dibantu dan lain-lain ya. Ini sebuah penghinaan ya. Udahlah, jangan let baikan bi baikan ya. Jadi bismillah, kita pegang Al-Quran, pegang keistiqomahan kita itu ya. Kita punya tokoh-tokoh dan kita jadikan panutan ya. Dan Sudirman, Ahmad Badawi ya, Yunus Anis, Ahmad Hasan dan lain-lain ya. Kemudian juga kita jadikan jadikan pegang Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Mas Wanani itu jadi the best ya. Kemudian yang lainnya kira-kira memang bisa kita rangkul, harus dirangkul ya. Kemudian kita mulai lembaran baru. Nanti pas 4 bulan lagi ya, kalau insya Allah ada pergantian pimpinan nasional ya, kita akan bisa bersama-sama merekonstruksi negeri yang sudah amat sangat parah ini. Jadi bismillah ya, makin dekat godaan makin besar ya. Tapi kita pegang Quran, pegang sunnah, pegang teladan dari para ambiya Allah, para pemimpin kita sendiri, tokoh Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan adik-adik, anak-anak saya ini adalah jihad politik, jihad psikologi, jihad mental ya. Dan saya pikir hanya karena iming-iming ya, 10 juta, 20 juta, 30 juta ya. Itu setelah syait sama sekali tidak ada. Jadi bismillah ya. Kemudian kalau adik-adik ada di Intel itu cepat bertobat. Ya, kita nggak tahu juga ya. Jadi di mana-mana selalu ada Intel. Bahkan zaman dulu saya kasih tahu, zaman Bung Karno dulu kita 9 orang ya, HMI dulu ya. Kita rapat 9 orang, jam 10 selesai dan 11 orang sudah tahu isinya.
berani, satu dari 9 ini ada yang lapor gitu. Semua sumpah juga berani sumpah gitu. Luar biasa. Sampai sekarang saya nggak tahu waktu siapa. Sama itu sudah ada ya. Jadi ini sesuatu yang biasa ya. Cuma kemarin Mas Prabowo di Solo itu mengatakan 1.000 orang ini saudara pasti ada beberapa invest. Cuma Prabowo mengatakan cuma intel itu nggak tahu kalau saya pun juga punya intel di jalan yang lapor ke saya gitu. Jadi kan para intel juga ya. Kita tidak usah berikut terlalu jauh, tapi bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian dengan apa itu ini kemudian Muhammadiyah tetap berdiri tegak ya. Boleh goncang, boleh sebentar ya, kemudian tegak lagi ya. Mudah-mudahan 11 April malam hari kita sudah bisa syukuran bersama. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.